Pemirsa, ada kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi terkait dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan negara. Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan program ini menjadi terobosan dalam menghadirkan program skala besar yang secara khusus menyasar 40 kabupaten dan kota di 17 provinsi di wilayah perbatasan. Program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan negara, menurut Kepala BNPP Tito Karnavian, tidak hanya menyangkut keamanan, namun juga kesejahteraan masyarakat agar tumbuh rasa bangga dan nasionalisme, sekaligus menjadi benteng atau buffer zone dari pengaruh asing. Program ini dilaksanakan melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang menyasar wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan, program ini merupakan bagian dari target nasional peningkatan kualitas hunian sebanyak 400.000 unit pada tahun ini. Program ini akan menjangkau wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, hingga pulau-pulau terluar. Ia menyebut pihaknya menggunakan data terpadu dari Badan Pusat Statistik agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, berdasarkan data sosial ekonomi by name by address. Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat berbatasan. Kemudian kedua juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat berbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat. Dan itu menjadi buffer zone yang bagus. Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga, menjadi bagian dari bangsa Indonesia, maka insya Allah tentu ini akan menjadi buffer zone sistem pertahanan bangsa Indonesia. Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini. Apalagi di daerah perbatasan, Bang. Ya. Nah, tahun ini tidak boleh ada yang tidak dapat. Ya, arahan Bapak Presiden harus ada aspek keadilan. Dan kami beruntung disupport oleh data BPS, Ibu Kepala BPS, mempertimbangkan jumlah penduduk miskin. Nah, tentu dengan arahan yang kuat dari Presiden Prabowo, bagaimana perumahan ini juga bisa menjadi cara menunjukkan bahwa negara kita itu hadir di daerah perbatasan-perbatasan. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, kolaborasi ini memastikan kebijakan berbasis data, mengingat tingginya angka rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan, yang bahkan mencapai hingga 85% di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan proses verifikasi data dapat selesai dalam waktu cepat, sehingga program dapat mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, dan dituntaskan paling lambat September tahun ini. Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pergerakan sektor material bangunan di daerah perbatasan. Ia menegaskan program ini menjadi wujud nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini yang dilakukan oleh Pak Mendagri maupun Pak Menteri Perumahan bersama dengan BPS adalah kolaborasi yang sangat sinergis dan sangat luar biasa. Dan tentunya terobosan yang dilakukan oleh Pak Mendagri dengan Pak Menteri Perumahan atas arahan Bapak Presiden tentunya adalah terobosan yang luar biasa. Mengapa? Karena yang pertama adalah ini terobosan untuk membangun daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.